Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Aji Saleh dengan NPM 0227221116. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu akuntansi untuk koperasi cabang. Di mana dalam dunia bisnis yang terus berkembang, perusahaan seringkali memperluas usahanya dengan membuka cabang di berbagai wilayah untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Ekspansi ini menimbulkan kebutuhan akan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang mampu merepresentasikan kinerja masing-masing cabang secara akurat. Disinilah peran akuntansi cabang menjadi sangat penting. Baik, selanjutnya apa itu akuntansi cabang? Akuntansi cabang adalah bagian dari sistem akuntansi yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan aktivitas keuangan dari unit usaha yang beroperasi di luar kantor pusat. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang jelas mengenai pendapatan, biaya, aset, dan kewajiban setiap cabang secara terpisah, agar manajemen dapat mengevaluasi kinerja masing-masing cabang secara independen dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Baik, selanjutnya itu akuntansi untuk koperasi cabang. Yang pertama, akuntan perusahaan, antar perusahaan. Transaksi yang terjadi dengan pihak eksternal dicatat dengan cara yang normal seperti biasa. Nah, transaksi antara kantor pusat dan kantor cabang juga dicatat seperti biasa, kecuali bahwa merekrut mencatat akun-akun antar perusahaan. Nah, akun-akun ini merupakan akun resiprokal antara kantor pusat dan kantor cabang. Yang selanjutnya itu pendiri cabang. Ketika suatu usaha mendirikan sebuah cabang, transfer aset ke cabang dicatat plan kantor pusat pada akun investasi di cabang. Nah, hal yang sama, cabang mencatat transfer tersebut di akun kantor pusat. Nah, teman-teman bisa perhatikan di contoh ilustrasi, di mana PT Jaya yang berlokasi di Jakarta mendirikan sebuah cabang di Medan, Sumatera Utara. Kantor pusat mentransfer ke cabang berupa kas sebesar 20 juta, peralatan kantor baru senilai 5 juta, dan peralatan toko baru senilai 30 juta. Di mana investasi di cabang Medan, kas sebesar 20 juta, peralatan kantor sebesar 5 juta, peralatan toko 30 juta. Di sini transfer aset ke cabang Medan. Selanjutnya cabang Medan, PT Jaya mencatat transferan jumlah aset dari kantor pusat dengan ayat jurnal sebagai berikut, di mana kas 20 juta, peralatan kantor 5 juta, peralatan toko 30 juta, kantor pusat 50 juta. Contoh ilustrasi berikut yaitu laporan posisi keuangan tersendiri yang dibuat oleh kantor cabang di Medan sesaat setelah transfer. Nah, di mana kantor cabang Medan PT Jaya aset kas senilai 20 juta, peralatan kantor senilai 5 juta, peralatan toko senilai 30 juta, sama dengan 55 juta, total keseluruhan 55 juta. Kewajiban, nah kewajiban kantor pusat yaitu 55 juta. Selanjutnya pengakuan laba cabang. Nah, seluruh pendapatan dan beban cabang ditutup ke ikhtiar laba rugi seperti cara biasa. Saldo ikhtiar laba rugi menunjukkan laba cabang pada satu periodan ditutup ke akun kantor pusat. Akun kantor pusat disajikan di bagian ekuitas pemilik dan saldo laba pada pembukuan cabang. Ketika laba cabang dilaporkan ke kantor pusat, jurnal yang dibuat kantor pusat adalah mengakui laba cabang dan meningkatkan investasi kantor pusat di cabang. Selanjutnya pengiriman barang dagang ke cabang. Sini ada 4. Yang pertama, barang dagang yang ditagih sebesar nilai perolehan. Yang kedua, beban pengiriman barang yang
dagang. Yang ketiga, melebihi barang dagang yang ditagih melebihi nilai perolehan. Yang keempat, akuntansi untuk aset tetap cabang. Baik, kita masuk yang pertama, di mana barang dagang yang ditagih sebesar nilai perolehan. Barang dagang yang ditransfer dari kantor pusat dan ditagihkan ke cabang dicatat dengan cara yang sama sebagai persediaan yang dibeli dari pihak eksternal, kecuali di, dikreditkan ke akun kantor pusat. Yang kedua, biaya pengiriman yang timbul atas pengiriman barang. Pengiriman barang dagang dari kantor pusat ke cabang menjadi bagian dari biaya perolehan persediaan cabang, persediaan yang ditagih. Baik, selanjutnya itu yang ketiga, perusahaan melebihi barang dagang yang ditagih melebihi nilai perolehan, di mana perusahaan kadang mentransfer persediaan dari kantor pusat ke cabang dan menagihkan cabang pada nilai yang lebih besar dari harga perolehan kantor pusat. Ketika di kantor pusat timbul biaya dan memberikan jasa seperti perolehan persediaan pada harga per lebih murah melalui kuantitas pembelian atau produksi persediaan. Perusahaan dapat memilih untuk mengalokasikan atas laba penjualan persediaan antara perusahaan, antara kantor pusat dan kantor cabang yang dijual. Yang terakhir, akuntansi untuk aset tetap cabang. Tidak ada prosedur khusus yang diperlukan dalam akuntansi untuk pembelian aset tetap cabang ataupun penyusunan setelahnya atas aset tersebut. Sebaliknya, jika aset tetap yang dibeli kantor pusat untuk cabang dan cabang mencatat aset tersebut pada bukunya, ayat jurnal perlu dicatat baik oleh kantor pusat maupun kantor cabang. Baik, itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.